bersyukur Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia. Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, Kau mengerti apa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur, Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat keajaiban-Mu, Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau, Yesus. Haleluya,
maya shake kita karalarana takaralarana maya shakabalarana kurialarana maya kita karalarana. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala hal yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Tidak ada kata lain Tuhan, tidak ada kata lain. Hanya kami terima kasih, hanya terima kasih, hanya rasa syukur yang ada di dalam kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu kami gak sempurna. Kami hanya dapat mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu bersyukur dalam segala hal. Ajar kami untuk berterima kasih selalu buat segala kebaikan. Apapun yang terjadi, rencana-Mu selalu berakhir indah dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ini dari hati kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali katakan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang sangat dahsyat untuk kita bisa mendengar satu firman Allah,
Bagaimana kita menjadi orang-orang yang dahsyat. Mari kita akan membaca firman Allah di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya membacakan dulu. Ya. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyangkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai. Ini yang Tuhan katakan, ayat yang kunci biar pagi hari ini kalau kita menjadi orang-orang yang menang. Dengan kuasa daripada roh Allah ada pada kita adalah bagaimana Tuhan menyertai kita. Di dalam ayat ini adalah Allah semesta alam, Yehova Sebaot. Allah bala tentara perang. Dia adalah Allah yang menyertai saudara. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, kalau Allah menyertai kita, pasti kita akan tampil menjadi pemenang yang luar biasa. Bapak Ibu, bila pagi hari ini kita menjadi seseorang yang berkata, Tuhan aku yakin, apapun masalah saya, apapun pergumulan saya, apapun air mata saya, kalau Allah menyertai saya sebagai panglima bala tentara perang, sebagai Yehova Sabaoth, hidup saya akan diberkati Tuhan luar biasa. Ada 3 hal yang harus saya sampaikan pada Bapak Ibu pagi hari ini, supaya saudara melihat bagaimana kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang pertama, ayat yang ke-6, lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Yang pertama adalah mengenal akan Tuhan. Kunci utama kalau saudara ingin tampil menjadi seorang pemenang, jadilah seorang yang mengenal Tuhan luar biasa. Alkitab katakan orang yang mengenal Tuhan akan apa? Kuat dan bertindak. Berapa banyak orang-orang ketika dia mengalami masalah, dia nggak mampu apa-apa, dia nggak sanggup apa-apa karena dia nggak memiliki mental mengenal akan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan di dalam hidup saudara, engkau mengenal siapa Yesus Tuhan dalam hidup saudara, saudara mengenal siapa Yehova Sabaoth dalam hidup saudara, apapun masalah saudara, apapun tantangan saudara di depan saudara, kalau saudara bersama dengan Tuhan, pasti saudara akan menjadi orang-orang yang menang. Alkitab katakan dengan jelas, orang yang mengenal akan Tuhan akan kuat dan bertindak. Nah, kita akan melihat bagaimana Daud dan orang-orangnya mengenal akan dia. Dia bertindak untuk mengalahkan Yebus. Haleluya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ketika engkau menjadi orang-orang yang menang, ketika engkau menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik, engkau akan tampil menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Apapun masalah yang kau alami, apapun pergumulan yang kau alami, hari ini Tuhan katakan dengan jelas, orang yang mengenal Tuhan akan kuat dan bertindak. Daniel pasal 11 ayat 32. Jelas. Orang yang mengenal akan Tuhan. Bagaimana Daud mengenal akan Tuhan. Sehingga dia bisa merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia ingin memenangkan sebuah pertempuran. Kita sedang mengalami pertempuran hidup. Kita mengalami masalah demi masalah. Tapi kita harus memiliki mental menyerang. Bukan kita diserang, tapi kita menyerang. Haleluya. Bersama dengan Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan Allah sendiri yang akan mengijak. Yang percaya katakan amin. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi pagi yang luar biasa yang membangkitkan roh kita. Kita menjadi orang-orang Kristen yang tampil menjadi pemenang. Karena apa? Kita mengenal akan Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal 9 ayat 11 kalau tidak salah, dia mengatakan apa? Orang yang mengenal Tuhan itu percaya akan namanya. Kita bisa mengenal Tuhan begitu rupa. Itu yang melahirkan kita memiliki iman yang luar biasa. Berapa banyak orang-orang Kristen gagal mengenal nama Tuhan.
Ketika kita mengalami kekurangan, kita berkata Tuhan adalah gembalaku. Ketika kita mengalami sakit penyakit, Dia adalah Yehova Rafa. Haleluya. Ketika kita mengalami yang namanya ketidaktenangan, kehilangan damai sejahtera, Dia adalah Yehova Shalom. Hari ini Tuhan berkata, ketika engkau mengenal aku, engkau akan kuat. Haleluya. Berapa banyak orang gak kuat, berapa banyak orang gak mampu, berapa banyak orang gak sanggup. Karena dia gak mengenal akan Tuhan, apalagi bertindak. Hari-hari ini Tuhan sedang tanamkan buat hidup kita memiliki roh yang mengenal akan Tuhan. Ketika kita mengenal Dia sebagai Yehova Sabaoth, Allah bala tentara perang, Dia yang akan berperang bersama dengan kita. Kita akan tampil menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, bagaimana caranya kita akan tampil menjadi pemenang-pemenang? Yang pertama adalah mengenal Tuhan. Yang kedua, memiliki hati yang kuat. Ayat yang ke-6 bagian terakhir berkata apa? Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Dengar baik-baik. Seringkali kita mengalami intimidasi. Seringkali kita mengalami sesuatu, katakan apa, penghinaan. Merasa kamu gak mungkin, engkau gak bisa, kamu gagal, kamu gak mampu. Seringkali orang Yebus seringkali berkata demikian. Ada orang-orang yang seperti roh Yebus yang berkata engkau gak sanggup. Orang timpang aja bisa mengalahkan kamu. Orang buta aja bisa mengalahkan kamu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ketika engkau dianggap tidak mampu, ketika engkau dianggap gak sanggup apa-apa, bersama dengan Tuhan kita bisa. Bersama dengan Tuhan kita mampu. Katakan amin. Mungkin berapa banyak orang-orang gagal ketika dibully seperti sekarang ini. Mereka merasa dia gak sanggup. Mereka kena aku gak bisa. Kan orang lain mengatakan demikian. Orang lain mengatakan aku gak bisa apa-apa. Saya gak mampu, aku gak sanggup. Aku gak mungkin bisa menjadi pemenang-pemenang. Dengar baik-baik. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa mengalahkan orang yang bersama dengan Allah. Yang katakan amin. Berapa banyak orang-orang gagal di dalam hati. Kenapa? Hatinya tipis. Hatinya gak kuat. Alkitab katakan engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Coba bayangkan. Ini sebuah penghinaan yang luar biasa. Ini sebuah kata merendahkan. Ini sebuah kata-kata melecehkan. Seringkali kita mengalami penghinaan. Seringkali kita merendahkan. Tapi orang-orang yang mengenal akan Tuhan tidak akan pernah kalah dengan kata penghinaan. Bagaimana Daud dihina? Dengan Goliat, kamu gak bisa mengalahkanku. Kamu kecil, kamu gak bisa apa-apa. Haleluya. Mungkin bawaan kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar, yang menyertai kita, yang sanggup untuk tolong kita punya masalah dan pergumulan dalam hidup kita. Saya percaya, yang kedua, saudara, milikilah hati yang kuat. Firman Allah dalam kitab Efesus dengan jelas katakan kepada kita pagi hari ini adalah apa? Di mana Roh Kudus akan menguatkan kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan meneguhkan apapun hati kita, apapun keadaan kita. Mungkin kita mengalami hati yang down. Mungkin hati kita gak mampu. Mungkin hati kita gak sanggup. Hati kita gak bisa apa-apa. Kalau ada Roh Allah buat hidup kita, Dia akan meneguhkan hati kita dengan apa? Rohnya. Saya membaca di dalam Efesus 3 ayat yang ke-16. Ya, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam apa? Batinmu. Hari-hari ini Roh Kudus rindu memenuhi hatimu. Mungkin hatimu lemah, hatimu gak mampu apa-apa. Roh Kudus yang akan menguatkan saudara. Oh, Roh Kudus yang akan meneguhkan saudara. Di dalam batinmu yang percaya katakan amin. Ketika Roh Kudus ada buat saudara, apapun penghinaan, apapun perendahan, apapun orang merendahkan saudara, Tuhan yang akan menguatkan saudara. Tuhan akan meneguhkan saudara sehingga kau mampu menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang sedang engkau alami. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang sangat dahsyat ketika kita merasakan mengenal Tuhan membuat kita dahsyat.
Ketika kita benar-benar mengenal Tuhan di dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, saudara akan tampil. Yang lemah berkata, aku kuat. Yang tidak berdaya, aku ini pahlawan. Karena ada roh pahlawan di dalam diri kita yang tidak akan terkalahkan, yaitu Roh Kudus di dalam diri kita yang akan menguatkan dan meneguhkan saudara di dalam batin hidup saudara. Mungkin hari ini kau nggak mampu. Mungkin hari ini kau nggak sanggup. Mungkin hari ini kau tidak bisa apa-apa. Dengar baik-baik, Tuhan akan menguatkan saudara. Yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu, haleluya. Ada jalan keluar, haleluya. Saya percaya ketika kita benar-benar ngerasakan bagaimana Tuhan tolong kita. Kita ngerasakan bagaimana Tuhan campur tangan di dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan dengan luar biasa. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-8. Ya, di dalam 2 Samuel 5 ayat 8, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Dengar baik-baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap tantangan, setiap rintangan pasti ada jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Mungkin orang-orang Yebus merasa bangga, gak mungkin aku kalah, tapi ada jalan untuk mengalahkannya. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Yang percaya katakan amin. Di dalam Tuhan tidak ada jalan yang membuat kita gak bisa apa-apa. Di saat tidak ada jalan, pasti ada jalan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita melalui saluran air. Saya tidak tahu di sana ketika saluran air berapa lubangnya, kayak berapa jaraknya, berapa, mungkin kecil, mungkin sesak, mungkin sempit, mungkin gelap. Tapi kalau itu jalan keluar, pasti akan tampil menjadi pemenang yang luar biasa. Biar hari ini, pagi ini, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar yang luar biasa. Biarlah pagi hari ini, mungkin Alkitab katakan dengan jelas, percobaan-percobaan yang kau alami, percobaan yang biasa, yang tidak melebihi apa saudaraku, kekuatanmu. Dan dia pasti akan memberikan kepada saudara apa? Jalan keluar. Ingat baik-baik, ada saluran air. Mungkin sempit, mungkin gelap, mungkin berat. Tapi itu jalan keluar. Kadangkala Allah membawa kepada kita sebuah jalan-jalan kemenangan. Bukan sebuah jalan yang lebar, bukan jalan yang enak. Tapi jalan yang sempit, jalan yang berat, jalan yang kecil. Tapi ujungnya adalah kemenangan yang luar biasa. Dengan baik-baik, kadangkala Allah membawa kepada kita di dalam sebuah kemenangan demi kemenangan buat hidup kita. Melalui jalan-jalan yang suka dan sempit. Tapi di balik semuanya itu kemenangan yang luar biasa. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang sangat dahsyat. Ketika kita mengenal Tuhan sebagai Yehova Sabaoth, kita mengenal menjadi orang yang kuat dan bertindak. Dan yang kedua, kita memiliki hati yang kuat. Haleluya. Yang ketiga, kita memiliki jalan keluar. Ketika mungkin hari ini Bapak Ibu gak punya jalan keluar. Mungkin hari ini saudara ngerti Tuhan buntu. Tuhan gak bisa. Tuhan buntu. Tuhan buntu. Dengar baik-baik pagi hari ini. Tuhan memberi kepada kita jalan keluar di dalam setiap masalah dan persoalan saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa surga, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau Allah yang sangat dahsyat yang kami sembah di dalam nama Yesus. Apapun peperangan hidup kami, apapun masalah yang kami alamin, apapun pergumulan yang kami alami, haleluya. Engkau adalah Allah yang menyertai kami supaya kami menjadi orang yang kuat. Sehingga kami bisa bertindak untuk menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Ketika Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kepada kami hati yang kuat oleh Roh-Mu yang kudus di dalam batin kami. Dan Engkau juga memberikan kepada kami jalan keluar setiap masalah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, angkatlah tanganmu hari ini. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas hidup saudara. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati ekonomi, diberkati segala-galanya yang kau lakukan berhasil dan beruntung. Karena Allah menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang awal bersama dengan Tuhan. Allah Sebaot menyertai saudara di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.